Dia justru berperan sebagai termul. Kan biasanya bego gitu ya. Tapi sok pintar, sok ngajari. Tapi nggak ada buktinya. Kalau kami kan demo tadi. Ya, ini demo gitu loh. Terus dirtipidumnya pun mukanya lemes gini. Dipermalukan. Kita telanjangi bulat-bulat. Dia sempat, saya kan presentasi di belakang dia karena butuh laptop ya kan. Gini dia, seolah-olah ingin mengatakan gini, please cukuplah itu. Sudah sanggup. Saya sudah tidak sanggup lagi. Sudah. Ya, kita mempres dulu nanti kita. Pak Johan tadi ada ya. Berarti ahlinya cuma Joshua sebenarnya. Ahlinya cuma Joshua, ya gitu. Dan nanti kita bicarakan itu ahli apa sebenarnya. Saya tunggu loh, ini mana presentasinya? Berulang kali dia menerangkan soal ini kan soal analog, jadi harus diperiksa secara digital. Iya. Intinya gitu. Menghindari aja. Iya. Bukan menjawab ya. Tapi ternyata tidak ada presentasinya. Iya. Jadi makanya saya sempat bilang waktu itu, ini ahli digital forensik atau ahli sastra? Gitu, karena kok yang dia omongkan malah cuma narasi. Iya. Dan benar-benar loh, saya nggak bohong. Ya, clear. Dia sama sekali tidak mempresentasikan apapun. Sampai Pak pimpinan itu mengatakan, nggak usah, nggak usah kamu cerita-cerita soal prosedur, soal kelayakan atau enggak. Itu kami yang menilai, gitu loh. Iya. Dia apa poinnya temuannya? Iya, apa? Mana? Iya. Itu selain gitu kan. Bisa nggak apa yang kamu mau ceritakan tuh membantah beliau-beliau ini? Gitu. Jadi dari situ saya moga-moga ini positif gitu. Mungkin kan dari pihak terlapor itu kan mengatakan di konpresnya tidak ada hal yang baru. Ini justru hal yang baru karena kami mempresentasikan dan kami mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Jadi ini benar-benar kalau mungkin di media kita bisa ngeles-ngeles kan. Tapi kan bahan ini itu kan kita present di depan penyidik yang sebenarnya. Dan kemudian pertanggungjawabannya. Loh, betul. Dan filenya pun kita berikan, kemudian dengan bahannya juga kita kasih dan kemudian kita mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Dan ini ada dasar. Pernyataannya cuma itu. Di TV ini. Dari skrim polisi sudah menyatakan otentik. Cuma itu aja diulang-ulang tanpa argumentasi apapun. Dan ahli gadungan yang didatangkan pun nggak ada presentasinya. Cuap-cuap kayak gaya Kokba gitu. Nggak ada. Misalnya kami presentasikan sekaligus demonstrasi. Lah ahli gadungan ini sok-sok mengajarin SOP. SOP yang dipelajari dari si Muhammad Al-Azhar si penipu itu. Mau kami dengarkan. Sok ngajari. Ya, integritas moral apalah kayak gitu. Kalau kayak gitu ahli pesanan. Gitu. Mengatakan saya pakar gadungan waktu 2016 sudah mulutnya itu juga menghina saya itu. Termul penjilat berharap komisaris merasa paling hebat katanya di Facebook, di TikTok, bla 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 tentang kami. Presentasi pun nggak ada. Bagaimana membantah kami misalnya pakai metodologi apa? Pakai dia presentasikan tunjukkan nggak ada. Apa yang mau didengar? Pak Taufik bisa mengulangi kembali melakukan gugatan. Saya usulkan class action. Oh, class action kepada UGM? Bukan, class action kepada pengadilan. Jadi gugatan class action. Yang digugat tetap bisa UGM, bisa Jokowi, ya kan, bisa pengadilan Solo. Tapi dia mengatasnamakan warga negara, pemilih dalam pemilihan umum, misalnya. Harusnya secara teoritis ini dikabulkan, harus informasi publik ke KIP, Komisi Informasi Publik. Karena ijazah yang digunakan untuk ranah publik, untuk jabatan publik bukan lagi barang yang dikecualikan, untuk dirahasiakan. Jadi ini adalah sesuatu pengecualian dari pengecualian. Kan informasi publik itu terbuka, kecuali. Tetapi kecuali ini dikecualikan lagi. Ya kan? Jadi misalnya ijazah saya, kemudian KTP saya itu informasi publik, informasi private. Tetapi begitu saya ke jabatan publik, maka ijazah saya menjadi informasi publik. Publik berhak tahu dong, karena syarat untuk menjadi presiden misalnya minimal SMA. Lalu kalau Anda mengatakan saya bergelar S1, ya mana buktinya? Nah, bahkan kalau kita lihat Bambang Tri, yang digugat Bambang Tri kan SD, SMP, SMA. Gitu. Oh, berarti itulah upaya-upaya hukum yang dimungkinkan. Ya, Bang. Intinya adalah bagaimana publik bisa mengetahui ijazah analognya itu, ijazah yang fisiknya itu. Karena kalau menggunakan teman Anda, baik Anda Joshua Sinambela, nggak bisa itu. Saya ahli digital forensik. Jadi saya nggak bisa kalau ada yang analog, lalu kemudian saya forensik. Teman saya itu Bang, nggak kenal saya. Jadi kalau begitu caranya, tak bisa itu di apa-apakan melalui digital. Karena itu analog. Ya kan? Apanya coba mic-nya? Oke. Nggak bisa begitu Pak kita. Karena harus ada yang namanya legal breakthrough. Nah, terobosan hukum. Nah, saya berharap sebenarnya yang paling manusiawi, terobosan hukum itu dilakukan oleh baik petun, ya kan, maupun pengadilan perdata. Tapi kalau petun itu mengubah undang-undang, bunyi undang-undang, itu tidak baik, ya kan? Kalau dia melampaui nanti gampang sekali dipatahkan. Tapi kalau pengadilan perdata kan soal kompetensi saya tidak kompeten apa-apa, itu kan lebih pada penilaian judgement dari hakim. Kalau kemarin ahlinya itu ditegur loh sama oleh Karwa Sidik. Kenapa? Ya karena menggurui SOP. Padahal kan kami sudah diterima oleh Karwa Sidik sebagai ahli, dia protes. Gitu loh. Padahal dia nggak ada di ternama, harusnya kami yang protes pada dia, gitu kan. Tapi Anda katanya dibilang
pergi waktu di Nusantara TV, nggak berani menghadapi Joshua. Wah, itu kan ceritanya termul. Gimana caranya? Memang gantian. Jadi gini Bang. Perlu diklarifikasi. Jadi ini kan sebenarnya dia itu sudah lama ya. Anak buahnya Muhammad Nur Al-Azhar. Ya. Ya kan, di APDI itu yang mereka banggakan, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Jadi tahun 2016 ini orang Joshua Sinambela ini sudah mengatai saya pakar gadungan, ahli gadungan. Oh, gara-gara kasus Jessica. Oke. Jadi Jadi gitu loh. Jadi dia sudah pro pada ini CLBK ini, cinta lama bersemi kembali berarti kan? cinta lama, benci lama. Oh, berarti BLBK berarti. Iya, BLBK. Atau curiga lama. Jadi Curiga orang lama ini sudah bersemi jahat. Ya. Sejak 2016 itu sudah mengatai saya ahli gadungan. Padahal ini orang ada angkatan saya loh di teknik elektro. Itulah karena dia terlalu pro. Makanya dia kelihatan lebih ganteng karena lebih muda kayak kelihatannya. Kadang dari sedotan mungkin. Abang ini nanya serius gak sih? Ya, oke. Nanti pada saat di studionya aja serius ya. Iya, oke. Nah itu sudah pro. Nah ketika dia menghubungi saya, nah kan 2025 ini setelah 15 Maret saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, dia progresif banget menghubungi saya. Dan dia memiliki akses terhadap skripsi-skripsi Jokowi, skripsi-skripsi tahun 1985 dan lainnya. Padahal dia tidak punya bahasa hukumnya legal standing atau apa lah. Iya, dia tidak punya kepentingan. Iya, dia tidak punya kepentingan. Iya. Terus dia bukan bagian UGM. Iya, Bukan staf, bukan dosen. Dia tidak punya kepentingan langsung. Dia punya akses seperti itu. Terus ditelepon saya, Bang. Sampai siapa ini orang kan gitu kan. Sampai ratusan kali mungkin. Akhirnya saya jengah juga. Terus saya angkat. Dia mengenalkan diri, bla bla bla. Terus saya tanyakan satu integritas saja. Iya. Pertanyaan kunci. Anda dibayar nggak gitu? Gini. Pada kasus 2016 Jessica Wongso, bosmu itu Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Muhammad Nur Al-Azhar, menggunakan software gratisan eRedSoft, ya kan, eRedSoft dan FreeMake. Apa jawaban Anda? Itu aja integrity check saya. Ya kan? Itu aja. Dia bilang saya nggak tahu, saya nggak ikut-ikutan, bla bla. Tetapi sebagai ahli, Anda harus menanggapi. Nggak mau. Berarti Anda sama ketuanya pun takut. Berarti tidak punya integrity, Bang. Gitu, itu aja. Kecuali dia. Jadi nggak benar Anda takut menghindar di Nusantara TV ketemu dia? Sayang sekali ya. Maksudnya sayang sekali kemarin waktu di gelar perkara khusus itu nggak dipublikasi. Sebenarnya itu sudah banyak kita strike. Tapi itulah forum formal. Tapi Arianto tadi mengatakan siapa yang ditelanjangin? Dia yang ditelanjangi. Waduh. Kata saya dengar di TV loh. Oh, jadi kami yang ditelanjangi. Iya. Siapa yang ditelanjangi? Padahal di TV Idum aja nggak ada menanggapi tentang apa ilmiah kami. Jadi semacam malah lebih buruk daripada konversi yang lalu. Oke. Konversi yang lalu masih ditayangkan lah sedikit minimum ijazah fotokopi. Kemudian di monitornya. Kan? Kemarin itu ya benar yang dibilang Dr. Roy Suryo ya, bahwa nggak ada satu dokumen pun, Bang. Itu gelar perkara atau gelar tikar? Kalau Joshua kan bilang begini dia, saya nggak bisa melakukan penelitian. Saya penolak itu kalau yang analog. Kalau dia nolak meneliti yang analog, kenapa dia dihadirkan sebagai ahli? Ya? Makanya dia harusnya ahli analog dong dihadirkan. Barangkali ya ahli percetakan aja. Nah, ahli percetakan ya, atau untuk membuktikan misalnya. Padahal itu penyesatan itu, Bang. Penyesatan hanya untuk membela. Makanya saya bilang pertama kali dia ngubungi saya nggak kenal dia. Terus dia ngubungi saya entah dari mana nomor. Itu kan integrity check saya. Saya tanya. Berarti orang ini tidak punya integritas. Kan saya tanya, FreeMake dan eRedSoft itu bisa nggak dipakai forensik digital? Saya nggak ikutan. Saya ini. Harusnya kau jawab. Dan itu nggak boleh dipakai begitu karena. Nggak boleh, Bang. Makanya saya bilang integrity check. Berarti orang ini bisa ahli pesanan. Integrity check lah. Iya. Jadi untuk apa kita ladenin orang yang nggak punya integritas? Banyak ahli tapi bisa dibayar untuk apa? Itu loh, Bang. Abang coba tanya orang lain misalnya, ahli hukum yang lain. Pasti ada dong, Bang, pertanyaan integrity check. Wah, berarti orang nggak bisa ini. Nanti gue malah tertular. Gitu. Kalau saya sih gitu, Bang. Integrity check saya gampang. Apakah Anda mendengar Refli Harun pernah dibayar? Nah, ijazah palsu ini? Nah, gitu loh, Bang. Itu aja. Jangankan apakah Rismon pernah saya bayar? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya dibayar TPUA juga nggak pernah. Saya undang Rismon, cuma dikasih kopi aja atau teh. Iya. Gitu. Kalau di TV adalah honornya itu protapnya dia. Iklan. Karena dia dapat iklan kan. Gitu. Makin hot perdebatannya, iklan makin banyak. Kalau kita adalah views sedikit, tapi tidak sebanding lah dengan TV itu kan. Gitu. Iya gitu loh, Bang. Jadi ya harus ada integrity check kok. Kau berada di sisi mana? Kan itu, Bang.
kalau berada di sisi Muhammad Nur Al-Azhar yang sudah kedapatan basah, tertangkap basah menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik ini, ya ngapain? Ya sudah kita ketemu, kalau kau dipakai ya sudah di pengadilan aja. Berarti kan saya terus terang ya sama Otto Hasibuan pun saya siap bertentangan gitu loh. Artinya apa? Kita harus independen, bukan karena misalnya ya itulah kelemahan dari komunitas mereka itu. Salah, kalau Otto Hasibuan itu berhadapannya dengan saya, sama-sama ahli hukum, sama-sama orang hukum. Loh, saya kan dulu waktu mau ditawarin ahli sengketa itu sama lawyer. Ya. Ahli sengketa apa itu Bang, Pilpres. Ya. Saya kan telepon berkali-kali, bisa saya tolak. Alasannya apa? Integritas saya nggak terima Gibran sebagai anak haram konstitusi. Oh, luar biasa. Nanti Temul bilang begini, ini barisan sakit hati berarti. Iya, itu loh, ada apanya teleponnya. Kan gitu kan. Jadi ya bebas saya, artinya saya bebas gitu loh. Anda tahu nggak? Konon ya, mereka yang dijadikan ahli itu, ahlinya dari sono, kalau kita gratis, ya, nggak dibayar. Ahli yang dari sana, minimal 500 juta ada. Wih, Nyesal nggak ada? 500 juta. Minimal. Atau 50.000 US Nggak dollar. nyesal Bang, Atau karena saya US dollar. nggak nyesal Lebih- sama lebih sekali. lagi. Bahkan 1 triliun pun dikasih ahlinya nggak menyesal. Oke. Kenapa? Ya bisa jadi saya malam ini mati. Untuk apa uang itu? Oke. Kalau cuma untuk makan sudah ada. Untuk istri, Istri juga sudah ada. Warisan. istrinya senyum-senyum. Ya? Iya. Katanya, Gitu aja. adik masih butuh bang. Kalau itu halal tak apalah. Gitu. Loh, tapi kan saya punya prinsip. Itu yang Ngapain menarik. kau otak-atik itu konstitusi untuk bisa kan secara etika dan juga kan nggak pantas, Bang. Jadi lucunya Termul ini nggak pernah percaya kalau kita itu bersikap itu bukan karena uang. Iya. Jadi aneh mereka. Kalau kita bersikap karena uang, ya udah kita melipir kekuasaan hari ini kan. Melipir Iya. dan berikan saja pujian. Iya. Berikan saja apa namanya? Jadi ahli digital forensiknya ada, Oh. ininya ada, apa YouTube-nya ada, udah, ya kan? Iya, Bang. Bagaimana pendapat Abang Rizman terhadap ijazah Jokowi? Wah, Tinggal itu- bilang aja, itu analog. Roy Suryo itu bullshit. Kalau itu tergantung harganya agak beda-beda. Beda, Bang. Kalau saya bilang, itu kita harus analog. Ini masih Masih agak- level ini nih ya. masih level kecil-kecilan. Kecilan. Tapi kalau sudah bilang itu yang namanya analog itu bullshit, nah, itu beda lagi tuh levelnya. Diam, itu beda lagi levelnya, ya kan? Jadi ada level makrifat, ada level hakikat. ya kan? Padahal Ada digital level forensik itu kan menjadi jembatan ke analog forensik karena barang bukti analognya nggak bisa kita sita. Ya. Sama seperti misalnya teknologi menganalisa kandungan bulan, memangnya bulannya harus ke bulan atau ke bintang mana, tetapi dengan metode interpretasi warna, interpretasi Ya. citra itu bisa dianalisa kandungan bulan itu, planet ini, planet itu, walaupun manusia itu tidak akan ke sana. sampai ke sana karena ada mata kuliah untuk itu, interpretasi citra. Ya. Itu loh, Minimal kata Wakapolri itu sebagai sebuah petunjuk. Kan Iya, begitu. iya. Kalau dia mau tidak terima, ya Iya. minimal petunjuk. Oh. Oh, ini kayaknya sebagai sebuah petunjuk, ini kita harus periksa di analognya. Karena ternyata secara digital meragukan. Kan begitu. Terus bagaimana kalau misalnya pencocokan dua foto analog? Ya. Apa dilakukan? Secara digital. Di scan resolusi tinggi, dua itu baru dicocokkan. Mungkin maksudnya pakai kaca pembesar kayak zaman dulu. Iya. Makanya saya bilang, kenapa analog dokumen nggak bisa dilakukan digital forensik? Ini kan pembodohan publik. Bagaimana kalau dua foto, yang analog foto lama? Ya, kayak Itu sama atau enggak? Kan Kayak pakai dalam kasus digital. ini kan ya. Foto ijazah sama foto presiden. Iya, Ya. itu loh. Aduh, udahlah. Tinggal ditampilkan sama-sama Saya juga kan? bisa mengatakan hal yang sama. Tapi bagaimana caranya kalau analog foto? Kan kalau foto presiden sekarang ada analognya kan? Tapi presiden tahun 1985 kan analognya udah nggak ada lagi. Tapi itulah Bang, kan fotonya foto analog di ijazah. Iya. Nah, terus sekarang fotonya Jokowi yang sudah ada di digitalnya tinggal jadi gini, untuk mengubah analog menjadi data digital itu ada namanya sampling rate, Bang. Nah, sampling rate-nya cukup, apalagi dengan teknologi sekarang, HP sekarang yang sudah tinggi resolusinya, ya sudah cukup pantas untuk membandingkan. Karena sampling rate, kenapa ditekankan dulu sampling rate atau laju konversi dari analog ke digital, karena saat itu hardware memang sangat minimalis dia. Tetapi kalau HP-HP yang canggih sekarang sudah PPI-nya di atas 300 semua. Jadi sudah cukup. Makanya yang digital itu sudah bisa merepresentasikan analog. Itu loh. Itu nampak samanya tanda terima, ya kan? Coba bayangkan kalau kita transaksi semua minta analognya kan? Mana bukti analognya? Iya. Susah kita bertransaksi kan? Begitulah Bang. Jadi Saya kirim duit, bayar sudah. Ini saya kasih ini. Orang langsung terima kasih kan? Tapi tiba-tiba kalau toko bilang, enggak, kami tidak butuh
digitalnya, kami butuh yang analognya. Bagaimana itu? Beli apapun. Di apa Tokopedia itu? nggak akan Di Amerika sering itu Go- membandingkan dua tanda tangan, didigitalkan baru dianalisa, Oke. dan dokumen analog. Ini mungkin kurang apa ya? Kurang wawasan. Oke. Kurang wawasan atau dibayar. Makanya saya cek integrity checkmu apa? Dia jawab itu, ya udah. Loh, itu apaan? Saya apa namanya dekat-dekat dengan orang yang integritasnya saya Tapi ragukan. dia ngomong itu tidak seperti Anda logatnya masih Balige. Dia ngomong sudah logat ibu kota. Kelihatan tuh UGM-nya dia. Oh gitu. Iya. Masa dari logat Bang? Tapi ini serius, Bro. Anda selalu diejek, dia nggak punya ijazah S2 dan S3 Jepang. Yamaguchi Ya, inilah University. ingin mengaburkan apa, Ya. terus nanti saya fokus mengcounter dia. Beloklah ini isu ini. Kemarin sudah saya bilang sama Bang Samad, kita laporkanlah ini Bang. Capek nanti energi kita, katanya. Biarkanlah, terus nanti isunya bergeser. Energimu pun nanti dibalik, dipanggil-panggil lagi nanti kau ke Polda atau laporan mana. Bila perlu panggilnya sering sekali. Gitu loh. Benar juga. Energi kita Bang. Jadi Ini Joshua aja, bukan berarti tidak mau melayani, ya kan? Soal ijazah. Itu nanti kau belok-belokkan kasusnya kan? ini aja kita sedang berpikir hasil NO kemarin. Apa upaya hukum lagi supaya Jokowi bisa menghadirkan ijazahnya? Mereka kan konteksnya lalu digeser Bang. Ini kita bicara tentang presiden 2 periode digeser ke orang sembarangan, Iya. orang umum. Dan Padahal konteksnya mantan presiden. dan dia nanti bilang kita udah menang 4-0 kan gitu kan. 4-0 kita menang. Kan? NO itu menang tuh Bang. Enggak dong. NO itu artinya pengadilan kan dia mengancam pengadilan tak berwenang. Masa dia nggak bilang nggak berwenang, kita yang dianggap kalah, ya kan? Misalnya gini, Bang Tanding. Rismon, tolong abang harus selesaikan masalah ini. Aku nggak cocok, bukan aku yang bisa menyelesaikan, tapi dia. Kan misalnya gitu. Terus anggap lawan kita menang. Iya, kau kalah berarti. Karena ternyata Bang Rismon nggak bisa begitu. Itu kan Berarti ada penyesatan hasil. publik Iya. dong itu menang itu. Enggak Pak ya? Masih ada rokoknya. Nah, gitu Bang. Bahkan kemarin Abang mau undang lagi tuh topi merah. Malah lebih Sudah, kompleks sudah. menerangkan Ella itu. Iya. Cuma dia memang agak objektif. Dia bilang begini, kalau soal Ella, dia mengatakan keyakinannya cuma 60% saja. Kenapa? Karena memang sangat mungkin yang namanya terkompresi, ya. Jadi agak gimana gitu. Tapi kalau yang ini, yang apa sertifikat plat atau Kalau istilahnya bandingan itu kemarin ya, comparison overlapping itu. itu nggak bisa lagi dibantah. Anda mau pakai warna, mau pakai tidak warna, mau diikat, mau apa, mau diremek. Tapi gini, terlihat. kemarin kan nah itu terkaitan juga dengan topi merah. Tetapi kita kan nggak tahu sumber primernya itu analog yang difoto menjadi digital atau memang sumber primernya adalah digital. Ya. Gitu loh. Karena Tapi dia nggak salah kalau dia bilang 60% keyakinannya, kan gitu kan? saya yakin Karena sumber primernya itu digital Bang, produksi Iya. Maiman dan lainnya. I don't know exactly, tapi sangat mungkin. Jadi sumber primernya itu adalah digital lalu di print untuk diserahkan, bisa jadi kan? Iya, Bisa jadi. Itu maksudnya Makanya masuk akal. lengkungan Z-nya itu, tipis Z itu hanya ada di Times New Roman digital, Bang. Oke. Lengkungan begini, set. Nah ini tipis, tebal, tipis, baru lengkungan kali. Nah kalau produk-produk yang analog itu, mana bisa membuat setipis itu. Makanya kalau kita bandingkan ada yang teknik sipil atau teknik apa itu, tahun 85. Itu tebal, karena untuk handpress itu setipis itu nggak bisa, Bang. Oke. Iya, memang kata topi merah, dua hal itu yang dia yakin 100% berdasarkan itu, yaitu yang tadi perbandingan dengan 3 ijazah lainnya yang memang berbeda, tidak identik, itu aja bahasanya kan. Jangan-jangan dia bilang, oh iya yang palsu yang 3 itu kan. Yang palsu yang 3. Begitu misalnya 90 lawan 1, yang palsu 90 kan. Kata juga kita kan. Karena itu kita katakan tidak identik. Nah yang kedua lintasan merah itu benar katanya. Jas itu di atas stempel. Dia bilang, Nah itu kan kemarin kita itu yang sajikan dia itu, kita Iya. demonstrasikan. Nanti abang ada filenya saya Oke. itu file apanya namanya presentasinya PowerPoint nanti download aja. Nah itu kan kita presentasikan tentang langsung itu apa namanya lintasan apa. Iya. Nanti hidung kayak gini bang, goyang gitu kan, Oke. panas apa gesturnya itu kayak cacing kepanasan gitu. Gelisah. Gitu. Makanya kita minta, kenapa? Ya udahlah kalau nggak ada yang analog. Ijazah asli versi scanan aja lah ditampilkan ke kami gitu. Nggak ada bang, no respon sama sekali. Gitu. Jadi ya masa ada suatu kebenaran di ruang gelap, saya nggak percaya itu. Oke, jadi gini Sobat RH sekalian ya, ini saya ke Sobat RH ya. Sebentar lagi saya sama Rismon itu akan ke studio. Kita akan bikin rubrik baru namanya Adili. Adili itu adalah Anda dinilai Indonesia. Wis. Ya kan? Rismon adalah tamu pertama. Kenapa kita bilang Adili? Orang kan mengatakan kalau menjawab pertanyaan RH kan jawabannya udah milih-milih kan? Iya. Nah, itu dia satu gerombolan sudah, yaitu gerombolan sakit hati ya. Kan? Satu kelompok sakit hati, satu barisan sakit hati. Nah, karena ini Sobat RH sekalian,
sekira nanti kira-kira jam berapa ya bagusnya nih? Karena Bitor juga pengen datang dia. Jadi kira-kira kita Oh, sama saja saya nanti sama enggak Bang dong, Vito. beda-beda. Kan Enggak, iya nanti ada sesi berdua. oh boleh. Tapi di Adil itu memang boleh. Nanti jam 15 ya kan? Ya, kita mulai jam berapa? 15 itu ada ininya. Jam berapa kita mau mulainya? Ya tergantung pulangnya nih. Ya, tapi ini kan untuk memastikan kepada Antara saudara. jam 2 jam 3 lah, Bang. Ya, Tapi nanti lebih baik jam 3 biar Ya. biar confirm. jam 15.00 ya, walaupun nanti di setelah azan itu nggak apa-apa. Jam 15.00 nanti kita akan siaran langsung dengan Rismon. Rubrik diadili, yaitu adili itu adalah adili Anda dinilai Indonesia. Adili Rismon Sianipar. Nah, Berarti nanti ada Jokowi dong, Adili Jokowi. kalau di dia mau rubrik itu. datang semuanya, Oh. adili Dirtipidum juga boleh. Kan Anda dinilai Indonesia kan. Nah, nanti silakan Anda mengajukan pertanyaan apapun, boleh ya apapun Ya, ya. boleh. Karena yang Tapi jangan ini ya, jangan personal lah. Begini. Keluarga segala macam. nanti kita akan sortir kalau personal Ya, ya. Jadi kita nggak bicara personal. Ini integritas seorang Rismon. Karena di dalam adili itu tidak hanya pendapat yang diadili, tetapi juga integritas. Jadi karena itu yang lulus di rubrik adil ini hanya orang-orang yang berintegritas. Kalau dia takut, kan bisa aja nanyanya nggak karu-karuan. Nah, nanti kita akan kumpulkan pertanyaan di sini. Silakan kalau Anda mau nitip pertanyaan saat ini juga di sini. Pada saat siaran langsung, nanti juga saya bikin video pendek untuk diadili Rismon Sianipar. Nanti kita juga akan live TikTok bareng, live TikTok di Keren Cadas TikTok. Dari situ nanti kita akan keluarkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Tidak satu pun keluar dari Refli Harun. Kok ibu tahu? Oke, saudara. Oh, dengerinnya udah ada setengah jam. Bu. Adili Rismon Oh, Sianipar. ada. Hah? Closing lah di situ. Closing sudah lah itu ya. Ya. Oke, bye bye.